A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Kita memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu pembatal keislaman yang ketujuh. Ada 10 pembatal keislaman yang kita bahas. Kita baru sampai yang ketujuh. Mudah-mudahan pembahasan kita ini bisa menjadi rem bagi kita dalam menilai orang, tidak menggampangkan diri menilai satu perbuatan seseorang ataupun orang itu musyrik, kafir, murtad dan sebagainya. Ini penting disampaikan karena mengingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, maka akan kembali kepada salah satunya. Dalam artian kalau seandainya yang mengucapkan kafir itu dituduhkan pada saudaranya, betul di sisi Allah saudaranya tersebut itu kafir, tetangganya, temannya, orang muslim lain itu betul kafir, maka selesai urusan. Akan tetapi masalahnya bila mana di sisi Allah orang yang dituduh kafir tersebut ternyata tidaklah kafir, maka akan kembali kepada dirinya. Ini bahaya. Nah, maka dari itu saya merasa penting untuk menyampaikan ini karena 10 pembatal keislaman ini beredar di berbagai macam media, tidak diimbangi dengan remnya, sehingga banyak yang akhirnya blong, asal tuduh, asal cap, syirik, kufur, murtad dan sebagainya. Apa pembatal keislaman yang ketujuh ini? Pembatal keislaman yang ketujuh adalah as-sihru wa minhu as-sarfu wal 'atfu faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Pembatal keislaman yang ketujuh adalah perbuatan sihir. Di antara perbuatan sihir adalah al-sarfu, membuat orang berpisah, yang tadinya saling mencintai akhirnya menjadi saling benci, memisahkan suami istri contohnya. Wal 'atfu, al-'atfu adalah membuat orang menjadi saling jatuh cinta ataupun pelet istilahnya. Orang yang awalnya tidak suka menjadi suka, tidak cinta menjadi cinta. Barang siapa yang melakukan ini semua perbuatan sihir tersebut ataupun ridho, tidak melakukan tapi dia ridho, rela adanya perbuatan tersebut, dia tidak mengingkarinya, dia rela, dia menerimanya, kafar, maka itu kafir. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Malaikat yang bernama Harut dan Marut ini diceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Silakan dibuka. Di situ malaikat Harut dan Marut ada di muka bumi ini. Kemudian malaikat Harut dan Marut berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami adalah ujian, fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Di sini dari ayat Al-Baqarah ayat 102 ini yang dilakukan Harut dan Marut adalah, menurut pemahaman di sini adalah perbuatan-perbuatan sihir yang mana itu adalah ujian buat umat yang ada di masa itu. Jangan sampai ada yang mengikutinya. Harut Marut sudah memberi warning, peringatan, karena perbuatan tersebut adalah kufur. Ini menurut pemahaman yang ada di sini, yaitu pembatal keislaman yang ketujuh. Permasalahannya adalah, apakah memang sihir itu mutlak membuat orang menjadi kafir? Kita lihat bagaimana pemahaman ulama salaf dalam hal ini. Karena sekali lagi, ketika kita memahami agama, maka pahamilah secara berantai dari ulama-ulama sampai kepada ulama salaf sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak secara mandiri memahaminya langsung Quran hadis menghasilkan kesimpulan sendiri. Apa pemahaman para ulama salaf dalam hal ini? Dalam hal ini ternyata dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, ternyata mereka tidak memutlakkan semua jenis sihir itu kafir. Maka pembatal keislaman yang ketujuh ini harus jadi catatan. Tidak semua jenis sihir itu membuat pelakunya kafir. Ini yang pertama. Yang kedua, penulis
pembatal keislaman ini yang 10 kontennya, isinya, itu beliau menerangkan dalam menyampaikan dalam risalahnya, ya, kepada sebagian ulama-ulama di daerahnya seperti Imam Ibnu Suhaim. Risalah yang disampaikan kepada mereka, al-wajhu tsalits, ya. Yang ketiga adalah inna ta'aliqahum at-tama'im minasyirki binassi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka menggantungkan jimat-jimat, membawa jimat-jimat, menggantungkan di dalam tubuhnya atau di rumahnya, di tokonya dan sebagainya. Jimat-jimat itu termasuk syirik dengan nas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika saya buka di dalam website Al-Minhaj yang disampaikan oleh salah satu ustadznya, tulisan tersebut menyatakan bahwasanya jimat, pelet dan sebagainya itu termasuk syirik. Nah, maka ini yang harus dibahas. Karena apa? Karena tidak semua macam jimat itu menurut pemahaman mayoritas ulama ahli hadis, ahli fikih, ahli akidah sepanjang sejarah 1000 tahun lebih lamanya ulama di muka bumi ini, 1400 tahunan, itu ternyata mereka tidak menyatakan jimat tersebut adalah mutlak sihir. Dari mana pernyataan tersebut? Kita lihat yang disampaikan oleh Amirul Mukminin fil Hadis, rajanya para ulama ahli hadis, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang menulis kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, kitab terbaik dalam menjelaskan kitab Sahih Bukhari. Dalam kitab Fathul Bari juz 9 halaman 210 dikatakan, wa hadza kulluhu fi ta'liqit tamaim wa ghairiha mimma laysa fihi Qur'an wa nahwu. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW bahwasanya jimat itu adalah syirik, kasusnya untuk jimat yang di dalamnya tidak terdapat ayat-ayat Al-Qur'an atau semacamnya, yaitu zikir-zikir yang benar. Fa amma ma fihi dzikrullah fala nayafi. Adapun kalau jimat tersebut di dalamnya adalah disebutkan zikir Allah, ayat Quran, zikir-zikir, maka tidak apa-apa, fala nayafi, tidak ada larangan. Fa innahu innama yuj'alu litabarruki bihi, karena itu dijadikan tabarruk, mencari berkah dengan ayat-ayat Allah dan zikir-zikir. Wa ta'awudz bi asma'ihi wa dzikrihi, dan meminta perlindungan dengan nama-nama Allah dan zikir kepadanya. Wa kadzalika la nahya amma yu'alliqu li ajli zinah, amma yu'allaqu li ajli zinah ma lam yakhluq am ma lam yablugh al-khuyala awis saraf. Begitu juga jimat tersebut tidak dilarang, ya, digantungkan kalau memang tujuannya itu bukan untuk sombong-sombongan, ya, ataupun berlebih-lebihan, hanya sekedar untuk zinah, perhiasan. Contohnya ada ayat kursi ditempelkan, kaligrafi ayat kursi di tembok dan sebagainya, itu tidak apa-apa selama tidak berlebihan. Nah, ini dalam Fathul Bari juz 9 halaman 210. Begitu pula dikatakan dalam riwayat Imam Ad-Darimi dalam sunannya, Sunan Ad-Darimi, ya, nomor hadis 1175, sanadnya sahih, bisanadin sahihin, dari tabi'in, ulama besar, generasi tabi'in, muridnya para sahabat Rasul SAW, dan ini muridnya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, yaitu bernama Imam Atha Ibnu Abi Rabah. Imam Atha ini pernah berkata, ya, fil mar'atil haid fi unuqiha ta'widh, ketika beliau melihat ada wanita yang sedang haid, di lehernya itu ada jimat, awil kitab, atau digantungkanlah Alkitab. Qala in kana fi adimin faltanza'hu, kalau seandainya perempuan itu menggunakan jimat tersebut itu dimasukkan di dalam wadah dari kulit, maka hendaknya dilepas. Wa in kana fi qasabatin musagha min fiddah fala ba'sa, kalau seandainya sudah dilapisin, ditutup, diwadahin dengan wadah yang dari perak, ya, sebuah perak rapih, maka tidak apa-apa. Insya'at wada'at, kalau seandainya dia mau dia lepas, wa insya'at lan taf'al, kalau seandainya dia kalau seandainya dia mau dia pakai, kalau enggak ya enggak usah dipakai. Qila li Abdillah ma taqulu bihadza qala na'am, maka dikatakan kepada Abdullah, kamu mengatakan hal ini? Na'am, ya, saya juga berpendapat sebagaimana hal tersebut. Dan ini bukti bahwasanya para ulama salaf tidak memutlakkan yang namanya jimat itu syirik.
khusus yang tidak terdapat ayat-ayat Al-Quran, tidak terdapat zikir yang benar, isinya adalah mengandung kesyirikan, baru itu syirik. Tapi bila mana di dalamnya ayat-ayat Al-Quran, zikir yang benar dan tidak ada unsur-unsur syirik di dalamnya, maka justru mayoritas ulama salaf dan khalaf ini membolehkan. Begitu juga pembahasan tentang masalah sihir, kembali lagi, yaitu pembahasan inti daripada daripada poin yang ketujuh ini. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya al-asl fi sihri annahu haram wa laysa bikufrin. Dalam mazhab Syafi'i, sihir itu haram tapi tidak secara otomatis itu kufur dan kafir. Wa la yakfuru fa'ilu illa idza i'taqada ma huwa kufrun. Pelakunya tidak otomatis kafir kecuali ada keyakinan-keyakinan tertentu, ritual-ritual tertentu yang memang menurut syariat itu sudah mutlak kafir. Au istibah as-sihr, ataupun mutlak membolehkan sihir. Begitu juga nusyrah, ya, salah satu jenis sihir untuk menangkal sihir. Sihir untuk melepaskan orang yang sedang terkena sihir. Ini dalam istilahnya adalah nusyrah. Nun, shin, ra, ta marbutah. Nusyrah. Ini dibolehkan oleh para ulama. Wa hiya fakkus sihri anil mashur. Melepaskan sihir dari orang yang sedang terkena sihir dengan sihir. Dan ini dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali, dari mazhab Hambali. Imam Ibnul Jauzi kutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari juz 10 halaman 233, an-nusyratu halus sihri 'anil mashur. Nusyrah adalah melepaskan orang yang terkena sihir dengan sihir. Wala yakad yaqdiru 'alaihi illa man ya'rifu sihr. Hal tersebut tidak bisa dilakukan kecuali orang yang punya kemampuan melakukan sihir. Waqad su'ila Ahmad an man yutliqu sihra 'anil mashur. Imam Ahmad bin Hanbal sebagai pendiri mazhab Hambali dan pimpinan yang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah generasi salaf, beliau pernah ditanya tentang orang yang melepaskan sihir dengan sihir. Ya, dari orang yang terkena sihir. Maka beliau menjawab faqala la ba'sa bih. Tidak apa-apa. Wa hadza huwal mu'tamad. Kata Imam Ibnu Jauzi, inilah pendapat yang mu'tamad. Pendapat yang resmi menjadi pegangan mazhab Hambali. Ini menunjukkan bahwasanya memang ada sebagian yang berbeda pendapat, tapi ini yang resmi mazhab Hambali, mu'tamad yang paling kuat adalah ini. Boleh. Wa yujabu 'anil hadits wal athar bi anna qawlahu an-nusyratu minasyaitan. Adapun hadis, athar yang mengatakan bahwasanya nusyrah itu adalah dari syaitan, bisa dijawab isyarah ila asliha wa yakhtaliful hukmu bil qasdi. Itu tergantung niatnya. Ya, tergantung niatnya. Beda niat, beda hukum. Faman qasada biha khairan kana khairan. Kalau tujuannya sihir tersebut digunakan untuk kebaikan, melepaskan orang yang sedang terkena sihir, maka khairan, baik. Wa illa fahuwa syarr. Kalau memang tujuannya adalah untuk menyakiti orang, menzalimi orang, maka sihir itu menjadi buruk, syarr. Dan kalau seandainya ritual sihir dan keyakinan sihirnya itu mengandung unsur syirik dan kafir, barulah kafir. Tapi kalau tidak ada unsur itu, maka hanya sekedar haram. Nah, ini di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juz 10 halaman 233. Ini sebenarnya kalau dijelaskan panjang lebar. Bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi, Mujaddid yang ke-6, abad ke-6 Hijriah, abad ke-7 ke-7 Hijriah, ya ke-6 kalau tidak salah, beliau mengulas tentang masalah sihir ini secara detail dalam kitabnya At-Tafsirul Kabir, Mafatihul Ghaib. Ya, tafsir yang jumlahnya belasan jilid, besar sekali. Di juz ketiga halaman 625, beliau menyebutkan ada 8 macam sihir. Ya, ada 8 macam sihir. Wa fassala ma huwa kufrun minha wa ma laysa bikufr. Ada sihir-sihir yang memang para ulama sudah menyatakan itu kafir, dan ada sihir-sihir yang sebenarnya cuma sekedar haram tapi tidak kafir. Maka di sini tidak semua macam sihir itu otomatis kafir. Oleh karena itu, ketika kaidah yang ketujuh ini dilemparkan ke awam tidak paham perinciannya, akan mudah setiap orang yang melakukan sihir itu musyrik dan kafir. Nah, ini berbahaya. Padahal ini adalah tugasnya qadhi, itu tugasnya mufti untuk menilai apakah perbuatan pelaku sihir itu telah kafir atau belum. Dan ini penelitiannya pun sangat susah karena ini masalah gaib.
Nah, kesimpulannya adalah pembatal keislaman yang ketujuh ini tidak tepat bila diartikan secara umum semua macam sihir itu adalah kafir. Karena para ulama generasi salaf dan khalaf 1300 tahun lamanya berbeda pendapat dalam hal ini, dan mereka memerinci mana yang mutlak kafir, dan mana yang sebenarnya tidak sampai kafir tapi haram, dan mana yang sebenarnya masih dibolehkan. Tadi yang saya sudah sampaikan fatwa Imam Ahmad bin Hanbal khususnya untuk kebaikan, yaitu menolak sihir. Nah, ini pembahasan tentang pembatal keislaman yang ketujuh. Saya tidak bacakan fatwa dari mazhab Hanafi dan mazhab Maliki karena intinya sama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita tidak latah menuduh orang kafir, musyrik, murtad dan sebagainya, dan kita berhati-hati daripada kita banyak menuduh. Lebih baik kita mendoakan mereka yang dilihat menurut kita itu masih belum baik, kita doakan semoga mendapat hidayah, dan itu justru lebih bermanfaat. Kalau seandainya dia mendapatkan hidayah dari Allah, maka kita pun akan mendapatkan pahala jariah dari setiap amal baiknya. Tapi celaan kita, umpatan kita, tuduhan musyrik kafir dari kita justru tidak ada manfaatnya sama sekali. Tapi kalau seandainya yang kita tuduh tidak seperti itu di sisi Allah, tuduhan itu akan kembali pada diri kita dan kita lah yang merugi. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut, orang yang ketika di dunia banyak ibadahnya, banyak amal solehnya, tapi karena kejinya ucapan kita, zalimnya tuduhan kita pada orang lain, dan ketika di pengadilan di hari akhirat orang tersebut mengadu kepada Allah dan ternyata Allah memenangkan aduan dia, maka seluruh amal ibadah kita, pahala amal soleh kita habis untuk menebus kesalahan kita atas tuduhan yang salah kepada orang tersebut. Dan kalau seandainya dosa itu masih ada sedangkan amal ibadah kita masih sudah habis, maka dosa dari dia akan dilemparkan kepada kita. Inilah yang disampaikan Rasulullah SAW sebagai al-muflis, orang yang bangkrut. Na'udzubillah, semoga kita tidak menjadi orang yang bangkrut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.